posisi ketakutan teman-teman, tadi kita sudah tahu betul, kita nggak perlu panjang bahwa pertama, bagaimana konflik adat dan tanah ini dijadikan sebagai landasan pembangunan nasional. Bagaimana aparat bersenjata dikerahkan untuk menggusur rakyat di tempatnya sendiri. Bukan hanya itu teman-teman, bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan di setiap daerah di seluruh Indonesia dibiarkan dan dijadikan sebagai alat untuk menjadi aparat bersenjata untuk bebas melakukan sesuatu. Saya kira sahabat-sahabat kita jangan di luar, sahabat-sahabat PMI, di beberapa wilayah terjadi penangkapan, terjadi intimidasi, entah itu berderet dari tahun 2019 ataupun saat ini teman-teman. Artinya saya ingin bilang bahwa kekerasan ataupun ketakutan ini selalu ditebarkan oleh pemerintahan Joko Widodo untuk mengamankan posisi kekuasaannya. Yang kedua, kemiskinan, angka hutang negara kita itu jelas teman-teman, bahwa hari ini angka ekstrim kemiskinan pasca COVID-19 ini cenderung meningkat. Yang disayangkan teman-teman bahwa hari ini negara memberikan bansos itu tujuannya hanya untuk politik, bukan untuk menghilangkan angka kemiskinan. Sepakat teman-teman? Sayangnya bansos ini digunakan sebagai alat politik 2024. Sepakat teman-teman? Bagaimana para menteri, para elit politik membiarkan ataupun dia berucap bahwa berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Sedangkan bansos ini adalah tugas negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Sepakat teman-teman? Bahwa bansos ini adalah tujuannya untuk menghindari angka kemiskinan ekstrim di Indonesia, bukan untuk salah seorang didewakan ataupun orang yang berjasa untuk hal itu. Artinya bahwa hari ini kemiskinan di negara kita ini belum tentu dan belum pernah dijadikan sebagai prioritas bagi Presiden Joko Widodo. Sepakat teman-teman? Yang terakhir teman-teman, bahwa keadilan yang terjadi di negara ini, bagaimana misalkan hari ini kita tahu betul proses persidangan yang terjadi di Indonesia ini amat sangat dikuasai oleh segelintir orang, bahkan dikuasai oleh elit-elit ekonomi. Saya katakan seperti itu teman-teman, karena tidak semua rakyat Indonesia berani untuk melakukan peradilan di jaksa atau peradilan di meja hijau, karena posisi mereka akan diberikan sebuah proses administratif yang dikiranya itu mengeluarkan uang yang banyak. Artinya bahwa hari ini keadilan kita itu jelas-jelas tidak pro terhadap rakyat. Peradilan di kita hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beruang. Sepakat teman-teman? Kekerasan seksual yang terjadi di kampus, kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik, ketika orang tersebut melaporkan kepada kepolisian, melaporkan kepada penegak hukum, apakah akan terus diusut? Saya kira belum saya lihat ada pengusutan secara tuntas perihal itu. Jangankan hal itu, kasus HAM saja, pengadilan sampai detik ini atau bentuk ad hoc seperti saat ini itu belum terjadi teman-teman. Dan juga pada kondisi saat ini terduga adanya indikasi KKN ini sudah jelas-jelas dicederai, melecehkan apa yang sudah menjadi mandat reformasi 1998. Sepakat teman-teman? Kita semua berdiri di sini sebagai perwakilan keadilan. Kalau boleh mengutip kata-kata dari Mas Wiji Tukul, kita adalah bunga yang takkan mereka kendaki untuk tumbuh, tapi harum dari bunga akan mengganggu kenyamanan oligarki yang ada di sana. Sepakat? Sebelum saya udahi, saya ingin menyanyikan sebuah lagu kepada dan juga apa yang menjadi kondisi saat ini. Dan saya minta kepada teman-teman semua yang hadir di sini untuk berdiri. Semasa dekuali gagal urus bangsa, rusak